Shalom, Bapak Ibu Saudara. Renungan kita pagi hari ini, kita mau berbicara tentang Esau dan keturunannya. Biasa disebut juga Esau ini Edom ya. Nah, Esau ini kita tahu itu anak kembarannya Yakub ya, anaknya Ishak ya. Nah, itu dalam peraturan itu, yang sulung itu dia punya hak kesulungan, artinya dia akan dapat double porsi, 2 kali warisan dari bapaknya gitu ya. Nah, hak kesulungan Esau ini kita tahu ceritanya itu dia anggap ringan aja. Dia waktu itu capek dari padang, dia setelah itu si Yakub sedang masak, udah minta lah itu, terus Yakub bilang ya jual dulu itu, dijual ya. Hanya untuk sepiring makanan begitu ya. Makanya di Ibrani pasal 12-16 itu diperingatin gitu, jangan punya nafsu rendah kayak Esau begitu. Ngejual hak kesulungan, dia nggak tahu bahwa hak kesulungan itu suatu berkat yang luar biasa yang Tuhan berikan, double porsi ya. Nah, apa sebenarnya hak kesulungan? Kita langsung terapkan aja dulu ini ya. Hak kesulungan yang pertama itu tanah, ya, dapat tanah itu ya. Nah, ini hak kesulungan ini karena Esau jual kepada Yakub, jatuhnya ke Yusuf. 1 Tawar 5 ayat 1-2, nggak usah kita baca ayatnya itu ya. Kemudian hak kesulungan juga berarti dia menjadi imam, keimaman ya. Itu jatuh kepada Lewi akhirnya. Itu ada di Ulangan 33 ayat 8-10. Kemudian double hak kesulungan juga itu terkait dengan kerajaan, kingship ya. Itu Yehuda yang akhirnya mendapatkannya itu. Itu di Kejadian 49 ayat 10 dan Nahum 5 ayat 2. Nah, ini nggak main-main itu hak kesulungan itu sebenarnya ya, yang Tuhan sudah berikan kepada Esau. Tapi dia memang Esau ini seorang yang mengandalkan dirinya dan dia anggap remeh segala sesuatu yang dari Tuhan. Sementara Yakub ini walaupun dia orangnya agak ya penipu lah ya, ada licik-liciknya, tapi dia tuh sangat menghargai sesuatu yang berasal dari Tuhan. Ya kalau dilihat secara manusia, Esau tuh jelas orang pada milih Esau lah. Dia seorang yang maco istilahnya gitu ya, gagah, senang di padang pemanah dan semua. Sementara Yakub kayak katakanlah kebanci-bancian begitu ya, senangnya masak, senang dikemah gitu. Tapi Esau ini satu, dia kelemahannya, dia anggap remeh segala sesuatu yang dari Tuhan itu. Dia andalkan dirinya, inilah dia ya. Oke lah. Nah, sekarang kita lihat masuk dalam Yakobus 1:18. Dibilang itu kita ini ditentukan sebagai buah sulung. Coba saya baca aja dulu ya. Saya pakai ILT ya, Yakobus 1:18. Yang telah menentukan agar kita menjadi suatu buah sulung dari ciptaannya, dia telah melahirkan kita melalui firman kebenaran. Ini artinya buah sulung itu dalam gereja itu ada buah sulungnya, artinya orang yang matang lebih dulu ya, yang akan mendapat hak nanti, yaitu hak ini tanah, keimaman dan kerajaan ya. Tanah itu artinya bumi ya. Nah, banyak orang Kristen kan inginnya tuh ke surga sana ya. Surga jauh di sana, dia pergi, dia ada ajarannya rapture juga tuh, naik ke sana ya. Mimbar-mimbar minggu juga penuh dengan itu tawaran-tawaran untuk naik ke surga itu, entah dia namanya rumah Bapa, entah Yerusalem baru, entah apapun juga pendeknya pergi dari bumi ini yang kita injak ini nih. Tapi orang yang mendapat hak kesulungan, dia akan warisannya adalah bumi ya. Karena Yesus bilang juga barang siapa yang lembut memiliki bumi yang kita injak ini, jangan mau pergi-pergi ke sana lah ya. Ya, kerajaan surga sudah dalam batin kita sudah menjadi warga kerajaan surga. Kita lah yang harus menyatakan, memanifestasikan kerajaan surga di bumi. Kita yang diajarin sama Tuhan Yesus, datanglah kerajaanmu, katanya kan suruh doa begitu. Ngapain kita pergi dari bumi ini ya? Ya jadi orang yang mau ke surga orang Kristen itu ya terserah lah ya. Nah tapi warisan kita sebagai buah sulung ya, katakan begitu ya, hak kesulungan bumi ini. Mari kita jaga kebumian kita lah. Saat ini juga kita sudah harus belajar itu. Menjaga tubuh kita, menjaga rumah kita, yang pokoknya yang segala sesuatu jasmani itu, kebumian itu ya kita yang harus pelihara itu ya. Jangan mau pergi-pergi bumi meninggalkan rumah kita juga di sini ya. Kita bawa ala kerajaan surga itu datang ke bumi ini ya. Oke, satu. Kemudian imam ya. Saudara tahu ya, saya baca aja lah ya. Wahyu pasal 5 ayat yang ke-10. Itu saya pakai ILT ini ya. Dan engkau telah menjadikan kami, ini kami itu artinya para pemenang ini ya, buah sulung gereja itu, raja-raja dan imam-imam bagi Elohim kami, dan kami akan memerintah di atas bumi yang kita injak ini ya. Jadi dalam Roma 8:19-20 itu diajarkan kita bahwa ketika Tuhan Yesus datang, biasa disebut kedua kali itu, kita akan tampil bersama dengan dia, dengan Tuhan Yesus itu dalam kemuliaan, dalam tubuh kemuliaan.
ya. Tapi untuk apa? Untuk membebaskan ciptaan ini dari perbudakan kebinasan. Kita harus berkuasa atas di bumi ini. Bumi ini akan bergerak menuju bumi yang baru. Ya, bumi yang baru bukan bumi yang lain daripada bumi ini. Ini bumi yang kita injak ini, tapi mengalami perubahan radikal karena pelayanan daripada buah sulung itu. Ini luar biasa warisan kita. Makanya saya bilang orang Kristen, itu orang Kristen itu ya karena nggak tahu aja. Seolah-olah dia menjual hak kesulungannya. Karena dia ingin pergi ke surga nunjau di sana tuh. Dia jual itu hak kesulungannya untuk di bumi ini. Demikian juga orang yang kalian dengan Kristen kan keimamannya udah pecah tuh. Kalau Protestan tuh ada pendetanya, ada jemaat. Dan kalau Katolik tuh ada imam, ada umat. Itu keimaman yang rusak itu Petrus bilang itu kita semua imam-imam tapi udah rusak di dunia kekristenan tuh. Nah, kalau orang ingin ini, memang ada yang ditawarkan kalau mau jadi pendeta, ada uang, ada gaji, ada jabatan, ada hormat manusia. Itu sama juga menjual hak kesulungan tuh. Mau jadi pendeta begitu, berharap uang, berharap gaji, berharap jabatan, berharap hormat manusia, itu sama dengan Esau. Menjual hak kesulungan, punya nafsu rendah itu. Tidak punya pemikiran bahwa kita punya pengharapan kemuliaan nanti, ya. Jadi jangan makanya ini peringatan ini, ya. Jangan seperti Esau. Bahkan yang terakhir lah sebagai penutup aja lah, ini kan singkat aja ini, ya. Dalam Ibrani pasal 13 saya baca aja lah ya. Saya baca aja ya. Ibrani pasal 13 itu ada lagi satu peringatan bagi kita, ya. Yang punya hak yang ingin hak kesulungan ya. Ya kalau yang ingin nggak tahu yang menjual hak kesulungan ya terserah lah ya. Tapi kita bersukacita bahwa kita ditentukan Tuhan menjadi buah sulung dan punya hak kesulungan itu, ya. Mari saya baca dulu Ibrani pasal 13 ini terakhir aja ini ya, supaya kita tahu ini di sini ya. Perhatikan ini ayat yang dari 11 ya, atau yang langsung 12 lah ya. Karena itu Yesus, ini pakai ILT saya. Karena itu Yesus pun telah menderita di luar pintu gerbang supaya dia dapat menguduskan umat melalui darahnya sendiri. Sebab itu ayat 13 ini nasihat ini. Sebab itu marilah kita pergi kepadanya di keluar perkemahan untuk menanggung kehinanya. Perhatikan ini ya. Yesus itu menderita di luar Yerusalem. Yerusalem itu simbol daripada sistem keagamaan Yahudi itu, Judaisme ya. Orang Ibrani ini mau masuk situ lagi, ya. Orang Ibrani ini dia mau kembali lagi kepada Yudaisme ini. Nah, karena di sana kan dalam Yudaisme tentu ada uang, ada jabatan, ada hormat manusia dan sebagainya. Ini orang Kristen Ibrani takut dianiaya. Udahlah kita gabung aja gitu ya. Paulus ini saya yakin Paulus ini dia nasihatin. Ingat loh, Yesus itu mati menderitanya di luar sistem keagamaan Yahudi, ya. Kamu harus keluar menanggung kehinaannya itu. Kamu harus melayani. Kita punya mesbah di luar perkemahan. Nah, kalau kita terapkan dalam dunia kekristenan ya, buah sulung itu punya mesbah di luar sistem kosmos kekristenan yang dikuasai setan. Kita punya mesbah itu, di luar itu. Memang ada kehinaannya. Kita nggak akan punya dapat uang, gaji, jabatan, hormat manusia, nggak ada itu. Dan memang kita nggak mau itu. Itu nafsu rendah itu, seperti Esau yang mau memiliki itu. Kita punya mesbah di sini. Kita menanggung kehinaan bersama dengan Yesus. Tapi nanti ketika Yesus datang, kita menerima hak kesulungan itu, ya. Semoga saudara dan saya mendapat hak kesulungan itu. Jaga itu hak kesulungan. Itu Tuhan yang menentukan. Yakobus 1:18 dia menentukan hak kesulungan itu. Perhatikanlah Edom dan keturunannya ini ya. Kita lihatlah Esau ini karena dia keturunannya itu dengan Israel itu perang terus itu. Ada terakhir yang Judas Makabeus ya. Dia menaklukkan terakhir itu si keturunan Edom ini ya. Dan akhirnya ada yang seorang sejarah mencatat namanya Yohanes Hyrcanus. Ini dia paksa itu si Edom ini, keturunan Esau ini untuk disunat supaya masuk bangsa Yahudi. Nah, itu raja-raja Herodes itu banyak yang keturunan Edom itu. Jadi intinya Esau karena dia menjual hak kesulungannya dengan segala keturunannya hilang sama sekali sebagai bangsa. Ya keturunannya masih ada Edom itu, tapi sebagai bangsa dia hilang ya. Nah, inilah ya. Semoga ya, ini penutup semoga saudara dan saya jangan jual hak kesulungan. Ya. Kita di luar perkemahan, jangan mau ingin uang, gaji, jabatan dari pelayanan itu, hormat manusia. Itu nafsu rendah itu. Nafsu rendah. Ya, kita punya mesbah di luar sistem kekristenan.
kosmos sekiranya dikuasai setan. Kita punya mestilah di luar itu, ya. Nah, kita melayani dengan setia, menanggung kehinaan bersama dengan Yesus. Tapi nanti ketika Yesus datang, kita akan dipermuliakan bersama-sama dengan Yesus. Kita akan mendapat tubuh kemuliaan, memerintah di bumi yang kita injak ini sebagai raja-raja dan imam-imam aturan Melkisedek. Ya, semoga ya demikian. Setia ya saudaraku ya. Haleluya. Amin.